Televisi mancanegara pagi ini, saudara, Israel terus membombardir Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan untuk pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya dan mencaplok wilayah itu. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada Kamis dini hari waktu setempat. Media Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan untuk memperluas operasi militer dan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya. PBB khawatir rencana ini memunculkan konsekuensi bencana dan membahayakan nyawa warga Palestina. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 61.158 orang. Korban meninggal karena kelaparan pun terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 61.158 warga Palestina telah tewas di jalur Gaza sejak Oktober 2023, 193 orang yang meninggal karena kelaparan, termasuk 5 meninggal karena malnutrisi dalam sehari terakhir. Blokade Israel mengakibatkan kelaparan massal dan hampir mustahil mendistribusikan bantuan dengan aman. Hanya sekitar 85 truk yang diizinkan masuk dalam sehari. Padahal setidaknya 600 truk pengangkut bantuan dan bahan bakar harus diizinkan masuk ke jalur Gaza setiap hari untuk memenuhi kebutuhan minimum penduduk akan makanan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Di tengah blokade bantuan yang terjadi di Gaza, Palestina, jalur udara masih jadi satu-satunya cara penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang kelaparan. Salah satunya adalah bantuan dari Uni Emirat Arab yang melaksanakan operasi udara kemanusiaan ke-63 di Gaza dengan nama Burung Kebaikan. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan Yordania dengan partisipasi negara-negara Eropa termasuk Perancis, Jerman, Belgia, dan Italia. Total ada 3.840 ton bantuan makanan dan pasokan bantuan kini telah dikirim melalui penerjunan udara. شكلنا كل واحد لقمة خبز فيها حبة دقة طقة واحدة في اليوم اللي هي طقة الظهر لا عشاء ولا فطور. غدينا يعني طبيخ بتنجان ويعني والأكل هذا يوم بعد يوم يعني كمان يعني مش يوميا بضل الأولاد يعني جعانين يعني بكرة احنا مش هنلاقي ناكل. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Anak-anak Gaza Palestina korban konflik kembali menjadi sorotan dunia. 3 anak asal Gaza tiba di Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongan medis intensif. Selama pengobatan di Amerika Serikat, Layan didampingi ibu dan adik perempuannya. Sama seperti Layan, ia juga didampingi ibu dan saudara-saudaranya. Ia sudah tiba di Amerika Serikat sehari sebelum Layan dan Gaza. Anas mengalami cedera di kaki saat Israel menyerang dengan bom yang membuat ayahnya meninggal. Nama anak-anak Palestina yang tewas di Gaza dibacakan secara lantang di ibu kota Portugal, Lisbon, sebagai bagian dari aksi damai untuk korban Gaza. Unjuk rasa damai untuk korban Palestina dilakukan sebagian kelompok.
warga setempat dan turis berhenti sejenak untuk melihat nama-nama dan kisah beberapa anak Palestina dari ini dan tidak sekedar memberikan tanda like di media sosial. Sementara serangan militer balasan dari Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang adalah perempuan dan anak-anak. PBB dan pakar independen lainnya menganggap angka-angka tersebut sebagian perhitungan korban yang valid. Namun Israel telah membantah jumlah korban jiwa karena mereka memiliki perhitungan sendiri.